Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar bab 8 tentang perilaku terpuji. Selesai pembelajaran hari ini, siswa mampu mengetahui arti jujur, bertanggung jawab, hidup bersih dan disiplin, dan juga mengetahui cara menghormati antar sesama anggota keluarga. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mendefinisikan pengertian perilaku terpuji, jujur, bertanggung jawab, hidup bersih, disiplin, dan hormat terhadap sesama anggota keluarga. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dalil yang sesuai dengan perilaku terpuji dan memberikan contoh serta manfaat dan perilaku terpuji tersebut. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi suatu contoh perilaku terpuji dan dapat menceritakannya. Yang pertama yaitu pengertian perilaku terpuji. Perilaku terpuji merupakan segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Kita sebagai manusia harus memiliki perilaku terpuji, karena perilaku terpuji adalah cerminan dari diri kita sendiri. Dan juga orang yang berperilaku terpuji akan selalu dan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disayangi oleh sesama manusia. Nah, setiap orang harus berperilaku terpuji supaya bahagia di dunia dan di akhirat. Contoh dari perilaku terpuji yang pertama yaitu jujur. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, hidup bersih. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, hormat terhadap sesama anggota keluarga. Nah, anak-anak, berikut pengertian dari sifat-sifat atau perilaku-perilaku terpuji yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi orang yang jujur. Orang yang jujur juga akan disukai oleh teman. Dan juga orang yang jujur pasti punya banyak teman. Orang yang jujur juga disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang jujur akan masuk surga. Seperti dalam dalil berikut. Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Yang artinya, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kita ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lawan dari kata jujur adalah bohong.
berbohong kepada orang lain. Anak yang suka berbohong tidak akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak yang suka berbohong juga tidak akan disukai oleh teman. Pembohong tidak akan pernah dipercaya oleh orang lain. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus menjadi orang yang selalu jujur kepada diri sendiri dan juga jujur kepada orang lain, terutama kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua kita tidak boleh kita berkata bohong. Kita harus jujur kepada kedua orang tua kita, karena kalau kita berbohong maka kita tidak mencerminkan perilaku terpuji. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menanggung akibat dari apa yang kita perbuat. Seperti contoh cerita yang Ustazah bacakan ini. Perhatikan ya. Anifa meminjam penghapus Syifa. Tanpa sengaja, Anifa menghilangkannya. Anifa meminta maaf kepada Syifa. Lalu Anifa mengganti penghapus Syifa. Nah, dari cerita di atas ini kita bisa menyimpulkan bahwa sikap Anifa ini adalah sikap orang yang bertanggung jawab. Nah, kita ini harus mencontoh perilaku Anifa. Kita harus bertanggung jawab pada perbuatan yang sudah kita lakukan. Dan anak yang bertanggung jawab punya banyak teman. Anak yang bertanggung jawab juga disayang loh oleh Allah. Orang Islam harus bertanggung jawab, karena bertanggung jawab adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Seperti di dalam dalil berikut. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'inatihi. Yang artinya, kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini dulu untuk pelajaran kita hari ini. Akan kita lanjutkan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Untuk tugas hari ini, yang pertama, berikan 3 contoh sikap jujur. Yang kedua, yaitu berikan contoh sikap bertanggung jawab. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.